Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 5 Maret 2026. Tentunya beragam informasi terupdate datangnya dari kabupaten juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini menyoal konflik Timur Tengah dan juga Menteri Perdagangan klaim ekspor terdampak. Untuk mendengar informasi tersebut lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Selamat sore, Tribuners. Iya, baik. Disampaikan rekan Fakih seperti apa penyampaian dari Menteri Perdagangan terkait dampak konflik Timur Tengah sendiri terhadap ekspor Indonesia mungkin khususnya. Silakan. Konflik di kawasan Timur Tengah imbas serangan Israel terhadap Iran yang berlangsung sejak akhir pekan lalu, kini situasinya semakin memanas setelah Iran kembali melancarkan serangan balasan ke beberapa titik di Israel. Tentunya eskalasi konflik ini semakin memanas imbas ditutupnya Selat Hormuz, jalur vital utama perdagangan minyak dan gas yang 20% lebih perdagangan internasional untuk minyak dan gas ini melalui jalur Selat Hormuz. Hal ini juga berdampak terhadap ketidakpastian terkait dengan perekonomian global termasuk di Indonesia, bagaimana terkait dengan ekspor dan impor. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyebut memang ada pengaruh dari situasi geopolitik yang semakin memanas ini terhadap kondisi ekspor Indonesia, terutama ekspor yang menyasar negara-negara di Timur Tengah. Sementara ini memang untuk kegiatan ekspor yang tujuannya menuju ke Amerika Serikat, kemudian negara-negara yang berada di Eropa masih cenderung lebih aman. Namun situasi yang memanas di Timur Tengah membuat negara-negara tujuan ekspor di Timur Tengah ini sedang wait and see melihat situasi terkini di saat ini. Meski begitu, memang eh, roda perekonomian di Indonesia saat ini masih bertumpu dengan belanja domestik. Artinya pun kondisi ekspor dan impor yang saat ini masih menggantung imbas dengan belum adanya kepastian terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah, perekonomian masyarakat masih bergantung terhadap belanja domestik. Hal ini ditekankan Menteri Perdagangan Budi Santoso, bagaimana pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan stimulus-stimulus melalui harga bahan pokok maupun bahan pangan yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Dengan keterjangkauan harga bahan pokok dan juga bahan pangan, maka daya beli masyarakat ini bisa terjaga. Dengan begitu, roda perekonomian domestik ini terus berputar sehingga dampak dari ekspor dan impor yang saat ini masih tertahan ini bisa ditutupi dengan pergerakan perekonomian domestik seperti itu rekan Tio. Oke, baik. Mungkin juga bisa dilanjutkan dengan bagaimana dari sisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, apakah ada statement yang dikatakan oleh Pak Gubernur gitu menyoal bagaimana sebenarnya ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini? Ya, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, tentu ini banyak mempengaruhi terkait dengan ekspor di Sulsel karena beberapa waktu lalu pada saat adanya isu terkait dengan pajak yang masuk ke Amerika Serikat, peta perdagangan Sulawesi Selatan sebenarnya mulai beralih ke Timur Tengah. Namun dengan adanya kondisi Timur Tengah yang saat ini juga memanas, peta perdagangan dari Sulawesi Selatan ini untuk mengekspor hasil-hasil alam baik itu yang unggulan seperti tuna tongkol cakalang, rumput laut, karagenan, ya, rajungan, udang, ya, kemudian beberapa komoditas lainnya, ini sementara memang masih terdampak dengan adanya situasi geopolitik yang memanas di Iran. Begitu untuk ekspor dari Sulawesi Selatan menuju ke negara Amerika Serikat ini masih normal-normal saja. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengingat eskalasi konflik yang memanas itu hanya berada di Timur Tengah. Sementara untuk di Amerika Serikat sendiri masih
pantau cukup baik. Memang saat ini yang masih menjadi kendala bagaimana terkait dengan investasi baru yang akan masuk di Sulawesi Selatan pada 2026. Sebab banyak investor-investor yang saat ini memang masih menahan modalnya melihat situasi terkait dengan konflik geopolitik di Iran. Nah, sementara terkait dengan ketahanan pangan sendiri, Gubernur Sulawesi Selatan Sulaiman kembali menegaskan bahwasanya Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan. Lumbung pangan terkait dengan Sulawesi Selatan ini sebagai penghasil beras, kemudian penghasil untuk peternakan ayam juga cukup baik, kuda cukup baik, sehingga kondisi pangan di Sulawesi Selatan juga cukup mumpuni. Hal ini juga diperkuat oleh Bulog Sulawesi Selatan yang menyampaikan bahwa saat ini terkait dengan stok beras di Sulsel itu sudah mencukupi hingga 2027. Artinya meskipun kita melihat tren terkait konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap beras dengan stok yang ada di gudang saat ini, itu sudah mencukupi hingga 2027. Sehingga terkait dengan pangan bukan menjadi kekhawatiran dengan kondisi yang ada di Timur Tengah. Sebab Sulsel secara pangan sudah mencukupi dan bisa bertahan hingga 2027. Seperti itu rekan View. Oke, iya. Walaupun mungkin rekan Faki disampaikan bahwa untuk bahan pokok sendiri atau bahan pangan sendiri mungkin masih cukup hingga tahun 2027, tapi apakah ada penyampaian mengenai skema khusus yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok mungkin nantinya? Apalagi kan kita ketahui bahwa dampak dari adanya ketidakpastian ini akan mengarah juga pada kenaikan harga bahan pokok. Seperti apa skema yang disiapkan oleh Pemprov? Ya, memang situasi terkait dengan perekonomian ini sangat tidak pasti di beberapa waktu ke depan. Tentu eskalasi yang makin meningkat di Timur Tengah ini dikhawatirkan berdampak pada kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi ketika barang-barang pokok meningkat, kemudian tidak terjangkau lagi oleh karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sudah menyampaikan bahwa ada skema-skema terkait dengan gerakan pasar murah yang akan disiapkan baik itu Kota Makassar maupun di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Namun skema gerakan pasar murah ini baru akan dilaksanakan ketika melihat inflasi yang sudah mulai meningkat dan keterjangkauan masyarakat ini mulai kurang. Artinya daya beli masyarakat mulai turun karena harga yang semakin meningkat. Nah, hingga saat ini skema tersebut masih disimpan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan belum dijalankan. Nanti melihat karena saat ini juga situasi terkait harga bahan pokok masih dirasa terjangkau oleh masyarakat. Nantinya gerakan pasar murah akan dilaksanakan apabila terjadi kenaikan inflasi dan juga harga bahan pokok ini yang mulai tidak terjangkau seperti itu rekan Vio. Oke, baik ya. Terakhir mungkin masih juga menyoal bagaimana kesiapan dari bahan pokok ataupun juga sebagainya. Bagaimana kemudian dengan ketersediaan BBM? Apakah sudah ada statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri menyampaikan bahwa terkait dengan ketersediaan BBM itu sebenarnya memang merupakan kewenangan dari Kementerian SDM. Meski begitu, Pemprov Sulsel sendiri memang terus menjalin komunikasi dengan kementerian terkait penambahan stok di Sulawesi Selatan karena diketahui memang mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, apalagi ada momentum mudik yang semakin dekat sehingga memang kebutuhan bahan bakar minyak ini cukup tinggi. Dan tentunya terkait dengan diri pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa dari Kementerian SDM bahwa ada perubahan peta untuk impor minyak dari sebelumnya di wilayah Timur Tengah ini akan mencoba impor dari Amerika Serikat dan ini juga kemarin disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema ketika Selat Hormuz ditutup, maka impor minyak mentah akan dialihkan di Timur Tengah ke Amerika Serikat seperti itu. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Faki. Kemudian semoga juga apa yang disampaikan ini kemudian bisa dapat dimengerti oleh masyarakat khususnya Tribuners yang menyaksikan kita di sore hari ini. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan menyusul dari Menteri Perdagangan Budi Susanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Belanja domestik ya.
Jadi kita harus tingkatkan daya beli masyarakat, kita tingkatkan ekosistem ekonomi kita di dalam negeri, jadi semua berjalan seperti biasa. Ya. Pak Menteri, terkait dengan kondisi biasa di H-7 ada kenaikan biasa, dan juga untuk bagaimana jaminan untuk komoditi-komoditi yang mungkin diawasi bisa terjadi kenaikan seperti minyak goreng dan daging itu biasa akan naik biasa di H-7 karena permintaan itu cukup banyak, sedangkan ketersediaan yang harus dijaga. Ya, jadi kita terus koordinasi dengan pemerintah daerah dan distributor pemasok ya. Kemarin kita udah rakor dengan pemerintah daerah se-Indonesia dan juga para distributor. Jadi kita terus koordinasi. Ya, kalau tadi saya sampaikan kita itu punya namanya sistem pemantauan SP2KP. SP2KP itu setiap hari diupdate, setiap hari. Jadi kita tahu perkembangan harga, ya, sehingga kita nanti cepat antisipasi kalau ada daerah tertentu yang harganya naik, kita langsung koordinasi dengan pemasok. Satgas pangan. Ya, ada Satgas pangan. Komoditi apa yang paling diawasi, Pak? Semua komoditi, terutama barang-barang kebutuhan pokok seperti ayam, telur, ya, daging, ya, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, ya, gula, minyak goreng. Itu kan biasanya yang sering naik. Pak Menteri, apakah ada perubahan impor migas di tengah eskalasi di Timur Tengah, Pak Menteri? Ya, nanti kita lihat ya. Ya, oke ya, kasih ya. Nanti terus baca apa ya. Dulu. Ayo permisi. Besar. Sudah mulai ramai ya. Sudah ramai ya. Enggak ada yang Bapak, kasih 7 nak. Bapak 7 ekor kota utamanya. Bapak. Ya. Mana minyak? Tapi ini premium ya. Jadi nggak ada ini Pak ya, nggak ada yang pasokan tersendat, nggak ada ya. Yang banyak ngambil yang mana Pak? Premium atau apa? Kalau kita di sini banyak. Jadi stoknya cukup ya, banyak Pak ya. Pasokan terus ada ya. Perdagangan di bidang konflik Timur Tengah gimana, Pak? Ya, jadi kan kita berharap sih segera selesai ya, segera selesai. Kita sekarang pasti nanti kita lihat pasar-pasar ekspor kita utamanya yang terdampak perang tentu akan sedikit berpengaruh ya, tapi akan kita terus monitor terus. Terus yang kedua, antisipasi seperti ini kan kalau pertumbuhan ekonomi kita itu lebih banyak ditopang dengan belanja domestik ya. Jadi kita harus tingkatkan daya beli masyarakat, kita tingkatkan ekosistem ekonomi kita di dalam negeri, jadi semua berjalan seperti biasa. Ya. Pak Menteri, terkait dengan kondisi biasa di H-7 ada kenaikan biasa, dan juga untuk bagaimana jaminan untuk komoditi-komoditi yang mungkin diawasi bisa terjadi kenaikan seperti minyak goreng dan daging itu biasa akan naik biasa di H-7 karena permintaan itu cukup banyak, sedangkan ketersediaan yang harus dijaga. Ya, jadi kita terus koordinasi dengan pemerintah daerah dan distributor pemasok ya. Kemarin kita udah rakor dengan pemerintah daerah se-Indonesia dan juga para distributor. Jadi kita terus koordinasi. Ya, kalau tadi saya sampaikan kita itu punya namanya sistem pemantauan SP2KP. SP2KP itu setiap hari diupdate, setiap hari. Jadi kita tahu perkembangan harga, ya, sehingga kita nanti cepat antisipasi kalau ada daerah tertentu yang harganya naik, kita langsung koordinasi dengan pemasok. Satgas pangan. Ya, ada Satgas pangan. Komoditi apa yang paling diawasi, Pak? Semua komoditi, terutama barang-barang kebutuhan pokok seperti ayam, telur, ya, daging, ya, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, ya, gula, minyak goreng. Itu kan biasanya yang sering naik. Pak Menteri, apakah ada perubahan impor migas di tengah eskalasi di Timur Tengah, Pak Menteri? Ya, nanti kita lihat ya.
Ya oke ya, kasih ya. Yang nanti setelah baca apa ya. Dulu. Ayo permisi. Besar. Sudah mulai ramai ya? Ya, sudah mulai ramai ya. Enggak ada yang Bapak kasih 1 juta, Bapak 7 ekor potong otonya, Bapak. Ya. Mana kurang? 7 ekor, Bang. Mana minyak? Tapi ini premium ya. Jadi nggak ada ini Pak ya, nggak ada yang pasokan tersendat, nggak ada ya. Yang banyak ngambil yang mana Pak? Premium atau apa? Kalau kita di sini banyak. Jadi stoknya cukup ya, banyak Pak ya. Pasokan terus ada ya. Perdagangan di bidang konflik Timur Tengah gimana? Ya, jadi kan kita berharap sih segera selesai ya, segera selesai. Kita sekarang pasti nanti kita lihat pasar-pasar ekspor kita utamanya yang terdampak perang itu akan sedikit berpengaruh ya, tapi akan kita terus monitor terus. Terus yang kedua, antisipasi seperti ini kan kalau pertumbuhan ekonomi kita itu lebih banyak ditopang dengan belanja domestik ya. Jadi kita harus tingkatkan daya beli masyarakat, kita tingkatkan ekosistem ekonomi kita di dalam negeri, dari semua berjalan seperti biasa. Ya. Pak Menteri, terkait dengan kondisi biasa di H-7 ada kenaikan biasa, dan juga untuk bagaimana jaminan untuk komoditi-komoditi yang mungkin diawasi bisa terjadi kenaikan seperti minyak goreng dan daging itu biasa akan naik biasa di H-7 karena permintaan itu cukup banyak sedangkan ketersediaan yang harus dijaga. Ya, jadi kita terus koordinasi dengan pemerintah daerah dan distributor pemasok ya. Kemarin kita udah rakor dengan pemerintah daerah se-Indonesia dan juga para distributor. Jadi kita terus koordinasi. Ya, kalau tadi saya sampaikan kita itu punya namanya sistem pemantauan SP2KP. SP2KP itu setiap hari diupdate, setiap hari. Jadi kita tahu perkembangan harga, ya, sehingga kita nanti cepat antisipasi kalau ada daerah tertentu yang harganya naik, kita langsung koordinasi dengan pemasok. Satgas pangan. Ya, ada Satgas pangan. Komoditi apa yang paling diawasi, Pak? Semua komoditi, terutama barang-barang kebutuhan pokok seperti ayam, telur, ya, daging, ya, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, gula, minyak goreng. Itu kan biasanya yang sering naik. Pak Menteri, apakah ada perubahan impor migas di tengah eskalasi di Timur Tengah, Pak Menteri? Ya, nanti kita lihat ya. Ya oke ya, kasih ya. Nanti. Bagi masyarakat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, banjir bukan sekedar peristiwa. Setiap kali hujan turun tanpa jeda, kecemasan kerap datang menghampiri. Maka dari itu, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN UIP Sulawesi menghadirkan inisiatif bantuan desa siaga bencana di daerah terdampak banjir tersebut. Sebuah gerakan untuk menjawab bagaimana masyarakat bisa lebih siap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dukungan diwujudkan melalui penyusunan SOP tanggap darurat, pengadaan perahu evakuasi dan perlengkapan keselamatan, pembangunan sarana air bersih dan MCK, serta edukasi dan pelatihan mitigasi banjir bagi warga. Khususnya warga Kelurahan Katimbang sangat bersyukur atas bantuan nyata, wujud nyata dari PLN UIP Sulawesi. Sangat membantu kerja-kerja kami dalam membantu para pengungsi kemarin. Ucapan terima kasih banyak kepada PLN UIP Sulawesi yang telah memberikan bantuan kepada kami tim KSB Kelurahan Katimbang. Mudah-mudahan
kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa terus berlanjut. Jadi semuanya kita lengkapi agar dari KSB ini bisa lebih bersemangat dan lebih berperan lagi untuk membantu meringankan korban bencana banjir yang kemungkinan juga bisa terjadi di daerah Katimbang ini maupun sekitarnya. Dan kami juga memberikan bantuan lengkap peralatan masak juga sebagai sarana untuk membantu para pengungsi. Bagi PLN, menghadirkan terang bukan sekedar menjaga listrik tetap menyala. Terang adalah tentang menjaga kehidupan tetap berjalan dan membuktikan bahkan di tengah gelap sekalipun selalu ada cahaya yang menjaga harapan tetap hidup.